kembali ya ke materi. Namun kita mulai ya. Kita langsung bisa dilihat di layar. Silahkan diperhatikan. Apa itu Wali Songo? Kisah Wali Songo atau 9 wali adalah kisah yang mempesona tentang 9 tokoh suci yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia pada abad ke-14, artinya sebelum Indonesia. Tokoh Wali Songo sudah ada. Berikut adalah kisah singkatnya. Islam, agama Islam yang kita peluk masuk ke Indonesia yaitu sejak abad ke-7. Artinya sebelum kemerdekaan. Lebih lama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 atau ke-8. Telah ada cerita tentang Arab yang berkunjung ke negeri Jawa dan menyaksikan betapa adanya seorang ratu beragama Hindu yang berkuasa kala itu. Mungkin sejak itu Islam mulai bersentuhan dengan orang-orang Nusantara atau Indonesia. Beberapa abad kemudian, pada abad ke-14, Nusantara telah dihuni oleh berbagai kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di seluruh kepulauan. Namun pada saat yang sama, agama Islam pun mulai menyebar di daerah tersebut. Jadi, sebelum masuknya agama Islam yang kita anut hari ini, agama yang ada di Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha. Jadi paham ya? Kemudian dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo di Indonesia. Islam belum tersebar luas. Nah, sudah jelas ya, Islam belum tersebar luas di Nusantara atau Indonesia hingga kedatangan 9 tokoh suci yang dikenal sebagai Wali Songo. Jadi, sebelum adanya agama Islam, Islam itu belum menyebar luas, belum merata. Jadi belum ada di Jawa Barat, belum ada di Kalimantan, belum ada di Aceh. Tapi setelah adanya tokoh 9 yang disebut dengan Wali Songo, nah Islam mulai merata. 9 tokoh tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan apa? Sunan Giri, Sunan apa? Nah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir yaitu Sunan Gresik. Menurut cerita, mereka adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti luar biasa keturunannya. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Yaitu keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Nah, berarti orang-orang atau tokoh 9 wali ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita patut berbangga. Karena apa? Karena 9 Wali Songo ini sudah diakui seluruh dunia. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang memang harus bersyukur karena ada 9 Wali Songo. Karena jika tidak ada Wali Songo ini, kita belum tentu loh agama kita Islam. Agama kita itu belum tentu, karena beliaulah cikal bakal terjadinya penyebaran luas agama Islam di Indonesia. Baik, untuk itu kita langsung lihat video ya untuk sesi 2. Berikut penjelasan yang Bapak sampaikan. Silakan kalian simak dan pahami. Berikut adalah video terkait Wali Songo. Berasal dari sana, yang berasal dari bahasa Arab juga. Pendapatan ini juga dari bahasa Jawa dan berarti tempat. Adapun Wali Songo di antaranya yakni ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan ada seperti Gunung Jati. Yang pertama Sunan Gresik menjadi nama asli pada nama Ibrahim, kata Ibrahim
juga dengan sekitar Syekh Maghrib. Sunan Gesi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Wafat di Gresik 12 Rabiul Awal akhir 882 Hijriah. Daerah dakwahnya adalah Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raja Ahmad, lahir di Jepang pada tahun 1401 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Surabaya dan Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau dikenal dengan nama Maulana Mahmud bin Adim, lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1520 Masehi. Makam beliau berada di daerah Tuban, daerahnya yakni Jawa Timur. Beliau dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah Muhammad Hussein bin Yakin, lahir di Borongan pada 1442 Masehi. Dia wafat pada 19 Oktober Masehi dan dimakamkan di Palu, Gresik, Jawa Timur. Daerah dakwahnya yaitu Giri dan sekitarnya. Beliau merupakan anak dari Maulana Ishaq Sayyid Kandung Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Salihuddin. Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1487 dan wafat pada pertengahan abad ke-16 serta dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Daerah dakwahnya yakni Gresik dan dikenal sebagai tokoh yang menerapkan dakwah Islam melalui pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahir. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi dan wafat di desa Kandaramu, Demak. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Adizaka yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama kecil Bakar Sari. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Gunung dan Syarifah. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau menyiarkan agama Islam dengan memanfaatkan simbol-simbol agama di Buddha untuk mendekati masyarakat Kudus seperti pembelian ini. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria kecil memiliki nama Raden Kawoto. Beliau menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Nama Sunan Muria diambil dari kata yaitu dari Gunung Muria. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Buaya. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau meninggalkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun di daerah Cirebon. Berikut yang dapat saya sampaikan. Baik anak-anak, silakan perhatikan kembali, kita fokus. Demikianlah penjelasan mengenai apa? Mengenai wali songo. Barusan sudah dijelaskan melalui video dan audio sound yang mana menjelaskan 99 wali, baik itu dari lahirnya, kemudian asal usulnya, kemudian wafatnya. Demikianlah penjelasan dari pemaparan yang video tersebut.